Hasil yang ada di proposal Bapak Ibu harus segera diunggah di Simliptab Mas. Bagaimana cara mengisinya? Tonton video berikut. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan berbicara atau berbagi tentang penelitian, khususnya hibah di Kemenristek Dikti gitu ya. Kebetulan sekarang sudah menjelang akhir tahun dan disinilah Bapak Ibu yang sudah menerima hibah ya, mulai persiapan untuk melaporkan hasil penelitiannya atau progres penelitiannya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat bingung terkait pelaporan gitu ya. Mengapa? Karena saat mengunggah luaran itu tidak bisa diklik ya. Tentunya Bapak Ibu yang ada di manapun ya, ini mengalami hal yang sama. Ternyata memang itu masih belum tersistem atau belum diprogram mungkin semacam itu, sehingga tidak bisa diklik. Nah, kebetulan ini sudah muncul pemberitahuannya terkait progres pengisian luaran wajib dan luaran tambahan penelitian. Jadi langsung saja begini caranya ya, sesuai dengan panduannya. Maka Bapak Ibu harus login dulu ya ke Simliptab Mas 2.0 ya, menggunakan usernya masing-masing. Kemudian akan muncul tampilan semacam ini nanti ya Bapak Ibu. Maka selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal mengklik luaran, rekap luaran ya. Setelah itu akan muncul tampilan semacam ini. Nah, ini tampilan untuk rekapannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan untuk rekapannya. Jadi tahun pelaksananya berarti kalau tahun ini berarti kita masukkan pada tahun 2020 gitu ya. Nah, ini skemanya ini semacam ini ya. Nanti jumlah luaran wajibnya berapa, luaran tambahannya berapa ya. Ini mungkin ilustrasi saja ya, luaran tambahannya 11. Menggila sekali ya. Lah itu sesuai jumlah ini diabaikan saja Bapak Ibu ya. Ini hanya simulasi ya. Tentunya berapa jumlahnya? Lah jumlah itu berdasarkan proposal yang Bapak Ibu ajukan waktu itu ya. Nah, ini salah satu bentuk kisinya ya, kisi-kisinya ini. Untuk luaran buku ajar atau ber-ISBN, ISBN terbit. Lah, isian peneliti harus ada nomor ISBN elektronik atau cetak. Yang kedua, jika elektronik wajib mengisi URL-nya. Kemudian untuk bukti pendukung, pertama surat keterangan terbit dari penerbit dan menyebutkan jumlah eksemplar. Yang kedua, buku versi cetak yang dibuat dalam format PDF maksimal 10 MB. Jadi misalnya buku ajar Bapak Ibu banyak tabelnya, banyak gambarnya, tentunya akan melebihi 10 MB. Maka Bapak Ibu harus mengompres terlebih dahulu. Jangan sampai melebihi 10 MB gitu ya. Kemudian yang nomor 3, buku dalam versi elektronik atau e-book wajib menyebutkan URL-nya. Jadi tidak perlu mengunggah poin 2. Kemudian poin 1 dan poin 2 ini untuk buku cetak ya. Jadi kalau buku elektronik khusus di poin 3. Kemudian masuk ke hak cipta. Nah, bila Bapak Ibu dulu menjanjikan hak cipta, maka yang pertama ini ada hak cipta berupa software, desain produk, naskah dan karya cipta seni, instrumen baku tervalidasi, contohnya TOEFL, pengukuran kepribadian, TPA dan lain-lain. Nah, ini sesuai dengan penelitian Bapak Ibu ya. Kebetulan kalau penelitian saya ini berupa desain produk dan juga karya cipta seni pertunjukan, tetapi saya tidak
memasukkan hak cipta di situ ya, tidak mendaftarkan di hak ciptanya. Selanjutnya isian penelitian, nomor pencatatan hak cipta, jenis hak ciptanya, pemegang hak ciptanya siapa, itu diisikan. Ini berdasarkan format saat pengajuan ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung. Jadi nanti pihak pengurusan hak cipta di kampus Bapak Ibu ini pasti nanti nomor-nomor ini pasti muncul di surat keterangan tersebut. Kemudian bukti pendukungnya sertifikat pencatatan hak cipta. Ya pasti nanti ketika keluar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat hak ciptanya. Dan yang kedua, dokumentasi ciptaan. Contoh misalnya naskah atau video, ini berupa misalnya yang poin 1 tadi. Kemudian yang ketiga, manual booknya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yang nomor 2, hak cipta bukan untuk buku, prosiding, artikel jurnal, proposal, laporan bahan ajar, modul skripsi, tesis, disertasi, draft, model atau kebijakan dan sejenisnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kebijakan ya, ini masuk ke kebijakan peraturan PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Permemkot, Permemkap, Perwalkot, Perbub atau kebijakan organisasi nasional atau internasional semacam itu. Jadi kebijakan ini nanti yang keberlanjutannya itu bisa dimasukkan di isian profil Bapak Ibu terkait dengan naskah akademik atau naskah urgensi itu ya. Seperti yang sudah pernah saya sebutkan di video saya sebelumnya, nanti Bapak Ibu bisa klik link di atas ya terkait video tersebut. Nah, kemudian isiannya yakni jenis peraturan dan nomor peraturan yang wajib diisi. Kemudian buktinya, maka Bapak Ibu mengunggah salinan peraturan. Kemudian yang kedua, SK tim penyusun dari institusi penyusun kebijakan. Selanjutnya luaran berupa paten ya, ini terdaftar atau granted saja. Ini harap dicermati oleh Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena proses paten ini lama. Jangan sampai ketika mengajukan proposal Bapak Ibu salah pengisiannya ya, sampai terdaftar gitu. Misalnya jangkanya penelitian Bapak Ibu itu 1 tahun gitu, Bapak Ibu menulis terdaftar lah, ini nanti akan menjadi temuan gitu ya. Kemudian apa saja yang diisi di luaran paten ini? 1, nomor pendaftaran paten, yang kedua nomor paten, yang ketiga pemegang paten, yang keempat judul paten, dan yang kelima alamat URL patennya. Dibuktikan dengan surat yang menyertakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau sertifikat paten. Jadi bisa memilih salah satu ya Bapak Ibu. Kemudian luaran prototipe skala lab atau prototipe yang diuji dalam lingkungan yang relevan. Isiannya apa saja? Jenis prototipe, skala lab atau uji lapangan. Kemudian yang kedua nama prototipenya, dan yang ketiga pemilik prototipe. Bukti yang harus diunggah itu dokumen hasil uji dan dokumen pengujiannya. Kemudian untuk publikasi ilmiah jurnal internasional ya, ini yang pertama accept atau publish, accepted atau publish ya. Nah ini kerap kali terjadi kekeliruan ketika Bapak Ibu baru kali pertama biasanya ya pada poin ini, seperti halnya paten itu ya. Nah ini kalau jurnal internasional biasanya proses seleksinya lama ya, setidaknya Bapak Ibu memperhitungkan hal itu ya. Tapi kalau saya sarankan lebih baik memilih accepted saja ya, bukan publish. Oke, isiannya apa saja? Nama jurnal, judul artikel, penulis, URL, dan link doi-nya. Kemudian buktinya 1, surat keterangan accepted dari chief editor. Yang kedua, artikel yang sudah siap dari penerbit atau dari jurnal yang Bapak Ibu kirim itu ya. Kemudian publikasi ilmiah jurnal nasional terakreditasi. Yang pertama jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu ini harus peringkat 1 dan 2 kayak gitu ya, sudah terbit.
Nah, ini yang luarannya yang bagus gitu ya. Kemudian nama jurnal sama ya, hampir sama dengan publikasi jurnal internasional tadi ya. Syarat-syaratnya ini hampir sama Bapak Ibu ya. Kemudian contoh pengisian luaran wajib lah, ini tampilannya ketika nanti Bapak Ibu mengklik itu ya. Nanti ada judul, nama judul, tahun publikasi, kemudian ISSN atau ISBN, kemudian volume, halaman, URL, doi. Nah, jika ada berarti ini tidak wajib gitu ya. Karena ada yang belum terakreditasi misalnya, atau peringkatnya masih rendah, itu tidak memiliki itu ya. Kemudian bukti yang lain. Jadi semacam itu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk jurnal internasional ya. Nah, munculannya seperti ini nanti lah, keterangannya kalau belum diisi nanti semacam ini. Jadi harus Bapak Ibu harus ngecek ya ketika mengunggah apakah sudah benar-benar selesai atau belum. Jadi semacam itu ya Bapak Ibu. Silakan dipersiapkan bukti-buktinya dan segera diunggah sebelum jatuh temponya. Oke, cukup sekian itu saja video kali ini terkait dengan pengisian luaran tambahan dan luaran wajib ya. Semoga saja bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya Ahmad Fatoni. Sampai ketemu lagi di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.